Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa UINA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran kita kembali bertemu di bulan Ramadan, sebuah bulan suci yang istimewa, yang punya berbagai macam kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki di bulan-bulan lain. Bulan Ramadan ini dirayakan oleh muslim di seluruh dunia, baik di Timur Tengah, di negara Arab, ataupun di kawasan negara yang nun jauh di sana, di timur di Indonesia, negara-negara Melayu, bahkan di Eropa dan di negara-negara yang minoritas muslim. Setiap muslim merayakan dengan penuh sukacita, ya, dengan berbagai macam kegiatan ibadah di masjid-masjid, di rumah-rumah, berkelompok ataupun individu, ramai dilaksanakan. Semuanya tentu untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Berkah Ramadan pun tidak hanya dirayakan di rumah-rumah ibadah. Berbagai macam sektor kehidupan manusia dan khususnya umat muslim merasakan berkah dan rahmat dari bulan Ramadan. Misalnya saja, sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia meningkat antara 10 sampai belasan persen. Hal ini menunjukkan terjadi sebuah pergerakan positif di mana terjadi perputaran ekonomi yang tentu saja menguntungkan banyak pihak, baik dari masyarakat kecil hingga masyarakat kelas atas. Kita bisa melihat di televisi iklan-iklan Ramadan bermunculan, promo-promo produk-produk dikeluarkan oleh para berbagai merek, ya. Tujuannya selain untuk merayakan Ramadan juga untuk meraih keuntungan yang mana bisa dikatakan itu merupakan berkah, salah satu berkah dari bulan suci Ramadan. Namun dalam menjalani Ramadan ini kita juga harus ingat sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan juga mencari pahala serta ridhonya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini ada dua prinsip, ada dua dasar yang harus kita pegang dalam berpuasa. Yang pertama, berpuasa berdasarkan iman. Ini berarti kita melakukan puasa berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa ini adalah perintah darinya. Bukan karena disuruh orang tua, bukan karena malu sama tetangga, dan bukan malu kepada orang lain, tapi kesadaran dari diri kita sendiri. Karena Allah SWT berfirman dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan menghitungnya. Apabila berinfak, bersedekah diberikan ganjaran 700 kali lipat, maka puasa dan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah berkali-kali lipat, bahkan mungkin lebih dari 700 kali. Para ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan bernilai ibadah. Mencari nafkah contohnya, atau belajar di bangku kuliah, atau membantu pekerjaan rumah tangga, semuanya adalah ibadah.
Apabila dikerjakan di bulan Ramadan, tentu saja peluang untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah berkali-kali lipat lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan tentu saja meskipun Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan melalui ibadah sedekah, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Jangan lupa pula bahwa dalam Ramadan Allah memberikan peluang, memberikan sebuah kesempatan atau opportunity untuk menjadikan hidup kita seimbang. Setiap kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk kegiatan sehari-hari selama diniatkan mencari ridha Allah, maka tentu nilainya pahala. Seperti tadi saya sebutkan, kita bekerja mencari nafkah, belajar di bangku kuliah di sekolah, bahkan tidur orang yang berpuasa pun bentuknya adalah ibadah. Para ulama menafsirkan bagaimana sebuah tidur bisa jadi ibadah, karena dalam tidur orang berpuasa, kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi nilai puasa. Ketika tidur, orang akan menghindari maksiat, akan menghindari dosa. Maka ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk meningkatkan kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidur yang dianggap sepele adalah ibadah, apalagi perbuatan yang lainnya. Tentu kita bisa menakar, bisa mengukur dengan logika kita. Selain banyaknya pahala, keseimbangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang mana dalam bulan puasa semuanya menjadi ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tak boleh melupakan bahwasanya puasa adalah sebuah perbuatan fisik yang mana kita menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang lainnya. Dalam bukunya Scientific Fasting, Agus Mustafa menjelaskan bahwa dalam puasa terjadi proses detoksifikasi atau peluruhan racun-racun yang ada dalam tubuh. Hal ini dikarenakan saat puasa, organ tubuh kita yang biasanya mencerna bekerja dengan keras, mengunyah makanan, mencerna dalam organ-organ lambung, usus dan lainnya, itu beristirahat, sehingga memberikan peluang bagi sistem tubuh membersihkan apa yang ada dalam tubuh. Racun-racun, zat-zat yang tidak baik itu diluruhkan atau dihilangkan. Bahkan juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli medis bahwasanya saat puasa dalam jangka waktu panjang itu akan membuat sel-sel yang rusak itu mati dan diganti oleh sel-sel baru, yang mana itu baik bagi kesehatan. Ya jamaah dan para pemirsa UINA TV yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bentuk untuk mencari ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mengingat bahwasanya dalam bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan beribadah, berbuat kebaikan sebulan penuh. Seperti halnya tentara yang sebelum menjadi tentara ataupun polisi sebelum menjadi polisi, mereka mendapat pendidikan di akademi militer, di Akpol, di akademi polisi selama beberapa tahun ya. Tujuannya apa? Agar supaya membentuk karakter polisi itu menjadi seorang abdi negara yang melindungi masyarakat, membentuk seorang tentara menjadi garda terdepan perlindungan bangsa, kan? Nah, mari kita jadikan bahwasanya Ramadan ini sebagai tempat latihan kita, dan semoga nanti ketika Idul Fitri kita benar-benar fitri, lulus jadi sarjana, ya, bukan hanya sarjana di bangku kuliah, jadi sarjana wisuda, tapi juga bisa lulus menjadi manusia yang baru, kembali fitrah, ya, kembali suci, kembali di restart, ya, kalau dalam istilah komputer atau di HP itu reboot, kan, reboot atau di restart, sehingga keeroran kita, kesalahan kita itu semua dihilangkan dan kita lahir menjadi seorang insan dan manusia yang baru dengan penuh keseimbangan, bisa hidup sesuai dengan perintah dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.